Content validity atau validitas isi merupakan sejauh mana elemen atau item atau soal dalam suatu alat ukur benar-benar relevan dan merepresentasikan konstruk yang sesuai dengan tujuan pengukuran. Jadi, setiap elemen atau setiap soal dalam alat ukur harus relevan dan mampu menggambarkan konstruk atau objek yang akan diukur. Misalnya, dalam tes IQ yang terdiri dari berbagai soal, maka setiap soal dalam tes IQ tersebut harus relevan dan merepresentasikan konstruk atau objek ukur yaitu IQ. Sehingga sebelum membuat soal atau item tes psikologi seperti IQ, ilmuwan psikologi perlu memahami secara komprehensif terkait teori IQ. Sehingga alat ukur tersebut komprehensif, relevan, dan tidak keluar dari batasan tujuan pengukuran. Validitas isi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu face validity atau validitas muka dan logical validity atau validitas logik. Validitas muka ini dikatakan signifikansinya yang paling rendah. Kenapa? Karena validitas muka tidak ada kaitannya dengan statistik validitas, seperti koefisien validitas. Namun, validitas muka ini merupakan kondisi yang perlu dipenuhi sebelum membahas kualitas isi tes. Karena penting untuk meningkatkan motivasi testi atau motivasi dari subjek yang kita tes. Contohnya, sebelum kita mengerjakan sebuah alat tes psikologi, hal pertama yang kita lihat adalah sampul alat tes. Apabila sampulnya berwarna pudar dan kualitasnya tidak bagus, apakah kita masih bersemangat untuk mengerjakan tes? Mungkin kita akan berpikir apakah tes yang dilakukan ini serius, dapat dipercaya, atau benar-benar dapat hasil yang tepat. Pikiran-pikiran seperti ini dapat memberikan pengaruh terhadap motivasi subjek dalam mengerjakan tes, sehingga akan mempengaruhi hasil dari tes tersebut. Contoh lain yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan lebih mudah tertarik pada orang yang memiliki penampilan sopan, ramah, bersih, ataupun rapi. Sehingga penampilan atau face validity ini merupakan validitas yang perlu dijaga agar motivasi testi atau orang yang akan melakukan tes itu tetap tinggi. Validitas logik disebut juga sebagai sampling validity. Validitas logik itu menunjukkan sejauh mana isi tes merepresentasikan ciri-ciri atribut yang diukur. Koefisien validitas logik dapat dilihat dari estimasi pengujian terhadap isi tes yang dilakukan dengan analisa rasional melalui professional judgment oleh para expert. Jadi, item atau soal tes yang sudah dibuat dinilai oleh expert untuk dilihat apakah kualitas soal atau item tes sudah sesuai dan merepresentasikan konstruk objek ukur yang akan diukur. Objek ukur harus dibatasi kawasan perilakunya secara seksama dan konkret. Artinya, objek yang akan diukur dibatasi kawasan ukurnya agar tetap sesuai dengan tujuan. Misal, kita ingin mengukur berat emas, maka kalibrasi atau penyetaraan alat ukur berat disesuaikan dengan apa yang akan diukur. Kalibrasi terhadap timbangan emas akan lebih memperhatikan perubahan ukur pada satuan gram, bukan satuan kilogram ataupun kuintal. Sehingga batasan ukur berat emas jelas harus memperhatikan perubahan ukur satuan gram, bukan kuintal. Pada pengukuran atribut psikologi, ketika ingin membuat alat ukur sebaiknya menggunakan bantuan blueprint agar cakupan isi dan kompetensi itu sesuai dengan tujuan ukur yang akan kita ungkap. Jadi kita punya kerangka atau yang dinamakan blueprint terkait atribut psikologi yang akan kita
buat itemnya agar nanti setiap item itu merepresentasikan tujuan ukurnya. Nah, berikut adalah contoh blueprint dari atribut psikologi berupa perilaku mencontek. Jadi blueprint ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu kolom yang ada kolom nomor, kemudian ada dimensi perilaku dari atribut mencontek. Itu teman-teman bisa mencari dimensi perilaku atau aspek perilaku itu dari definisi perilaku mencontek atau definisi dari atribut psikologi yang ingin teman-teman cari. Kalau dalam contoh ini adalah dimensi perilaku mencontek itu ada 4, yaitu independent opportunistic, independent planning, social aktif, dan social pasif. Setelah teman-teman memiliki dimensi perilaku atau aspek perilaku dari konstruk yang ingin diukur, kemudian diturunkan atau dibuat indikator perilaku yang lebih operasional atau lebih bisa dibayangkan perilakunya. Kalau dalam dimensi perilaku mencontek ini, contohnya di dimensi yang pertama, independent opportunistic. Contoh indikator perilakunya adalah mencontek ketika pengawas tidak berada di dalam kelas. Nah, nanti teman-teman akan belajar tentang blueprint dan pembuatan item skala atau tes psikologi ini di mata kuliah konstruksi alat ukur psikologi. Jadi ini saya hanya memberikan contoh atau gambaran bagaimana blueprint ini dibuat dan digunakan.